Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar sahabat jeleb rahimakumullah, para pendengar, penyimak, penonton di YouTube ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu menatap dunia dengan kebeningan jiwa. Ini bagian dari proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa kita. Oke, saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman sekalian ya, tentang bagaimana cara Anda memandang dunia saat ini. Mulai dari yang terdekat, tentu saja dunia terdekat Anda, sampai dunia yang paling jauh. Mulai dari pasangan Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, ayah Anda, ibu Anda, ya, kakek Anda, nenek Anda yang terdekat, ya, lingkungan Anda, tetangga Anda, perumahan Anda, ya, kampung Anda, ya, Indonesia sampai dunia yang luas, ya, secara umum Anda memandangnya seperti apa? Saya akan ajukan ya sekitar 16 pernyataan. Anda cukup menjawab ya atau tidak. Pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Anda cukup jawab ya atau tidak. Oke, yang pertama, menurut Anda apakah dunia saat ini baik-baik saja? Ya atau tidak? Oke, menurut Anda apakah dunia saat ini mengecewakan? Ya atau tidak? Menurut Anda apakah di dunia ini masih ada peluang? Ya atau tidak? Menurut Anda dunia ini banyak harus ditaklukkan yang harus dikalahkan? Ya atau tidak? Menurut Anda dunia ini sudah harmonis, sudah mengalir bersama, sudah saling melengkapi? Menurut Anda dunia ini adalah persaingan kehebatan, adu kehebatan, persaingan jabatan dan lain sebagainya? Menurut Anda apakah dunia ini bersahabat dengan Anda? Menurut Anda apakah dunia ini menakutkan dan membahayakan? Ya. Menurut Anda apakah dunia ini penuh makna? Menurut Anda apakah dunia ini tragis, ya atau tidak? Menurut Anda apakah dunia ini penuh cinta, ya atau tidak? Menurut Anda apakah dunia ini tiada lagi peluang untuk bahagia, berbahagia? Menurut Anda apakah dunia ini udah lengkap? Menurut Anda apakah dunia ini banyak setan yang berbentuk manusia? Menurut Anda apakah dunia ini seperti surga, sudah sempurna, perfect? Atau menurut Anda dunia saat ini penuh kehinaan dan penderitaan? Ya atau tidak? Oke, ya. Ya, kita lihat bagaimana cara Anda memandang dunia saat ini. Ya, pertanyaan ini saya sarikan dari buku Healing and Recovery, ya, buku yang ditulis oleh David R. Hawkins. Ya, Anda juga bisa membelinya, ada di beberapa toko buku ya, insya Allah ya. Oke, nah apa hubungannya dengan kebeningan jiwa buku ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Hadid, ya, surat ke-57 ayat 20, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Teman-teman sekalian, rahimakumullah. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini, bahwa ternyata Allah menggambarkan ya, bahwa dunia ini ya, adalah pertandingan atau perlombaan, permainan adu kehebatan, perhiasan dan bermegah-megahan. Namun itu semua akan hancur
Dan yang hakiki adalah ketika di akhirat nanti. Di sana ada beberapa pilihan. Pilihan pertama dapat azab yang keras dari Allah. Atau pilihan yang kedua mendapatkan ampunan dan keriduannya. Itulah yang hakiki. Lah, azabnya apa? Azabnya namanya neraka. Ampunan dan keriduannya apa namanya? Surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kenapa disebut kesenangan yang menipu? Karena dunia ini senangnya sementara, sedihnya sementara. Beda kalau nanti di akhirat ketika seseorang masuk neraka, sedihnya selamanya. Masuk surga, senangnya selamanya. Itu sebabnya rugi orang yang terlalu fokus di dunia, mengejar kebahagiaan duniawi, memenuhi hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, tapi dia lupa bahwa sebenarnya itu menipu. Itulah orang-orang yang tertipu ketika memandang dunia. Ketika dia memandang dunia ini adalah sarana untuk berlomba-lomba, adu kehebatan, pemenuhan ambisi, hasrat, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang tertipu. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Allah tegaskan lagi, itu dunia itu cuma nipu. Yang terbaik, yang gak nipu itu surga. Di sisi Allah, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan tentang wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan semuanya itu hanya di dunia. Jangan tertipu. Oke, ya. Apa yang bikin kita tertipu dengan dunia? Yang bikin kita tertipu dengan dunia adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Dan itu Allah gambarkan, Allah tayangkan, Allah dokumentasikan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum azikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menurut keinginan atau hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka yaitu Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Sahabat jelab rahimakumullah, di sini kita melihat bahwa hancurnya langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya itu karena banyak manusia yang menuruti keinginannya, menuruti desire-nya, hasrat-hasratnya. Sehingga apa? Hancur alam semesta ini. Ya. Itu sebabnya kalau hari ini bagian ada keinginan-keinginan Anda yang tidak terpenuhi, sebetulnya Anda sedang memelihara keseimbangan alam semesta. Justru kalau Anda punya keinginan lalu terpenuhi, Anda berpotensi menjadi orang-orang yang menghancurkan dunia ini. Maka bersyukurlah ketika ada keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, berarti Anda berkontribusi secara positif menyimbangkan alam semesta ini, sehingga alam semesta masih bisa bertahan sampai saat ini. Jangan sesali, semua ada keseimbangannya. Oke, ya. Dalam Quran surat An-Nur, surat 24 ayat 35, kita akan mulai masuk ke kebeningan jiwa. Bagaimana menatap dunia dengan kebeningan jiwa. Supaya kita bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula tumbuh di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi,
walaupun tidak disentuh api. Itulah cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang paling tahu makna perumpamaan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia dipersilahkan untuk berpikir secara positif, sehingga ayat dari Allah ini bisa bermakna untuk kehidupan kita. Maka salah satu yang bisa kita pikirkan, kita analisa dari surat An-Nur ayat 35 ini adalah bahwa ada lubang yang tak tembus, yaitu diri kita sendiri. Yang disebut ruhani, ruh yang Allah tiupkan, tak tembus karena ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sini diibaratkan pelita dan minyak yang terang. Yang mana minyaknya saja sudah sangat terang, apalagi ketika dinyalakan menjadi sebuah pelita. Nah, ruhani ini menjadikan manusia ini sebenarnya adalah makhluk cahaya. Sehingga cahayanya itu menyinari jiwa. Jiwa ini kaca yang bening. Ada pelita itu di dalam kaca yang bening, kaca yang ibarat seperti bintang, seakan-akan seperti mutiara, begitu, masya Allah, menyinari jiwa. Ketika jiwa kita bening, bersih, indah, luas, lapang, maka tubuh kita akan seperti memiliki aura yang terang. Tubuh kita akan menjadi cerah. Biasanya orangnya menjadi sehat, energinya penuh, full power, masya Allah, Namun kalau jiwanya kotor, secerah apapun ruhani, sebaik apapun ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, kalau jiwa kita kotor, maka ruh tersebut tertutup, tercover oleh jiwa kita yang kotor. Sehingga cahaya yang keluar, aura yang keluar adalah aura-aura yang negatif. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang toksik. Lihat sini salah, lihat situ salah, lihat apapun juga perasaan jadi banyak salah. Itu sebabnya teman-teman sekalian rahimakumullah. Maka beningkan jiwa kita, bersihkan jiwa kita, sehingga ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu bisa bermakna untuk kita dan bermakna untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa menerangi jiwa kita dan menerangi jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, Allah berfirman dalam surat Asy-Syam ayat 7-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Jadi jiwa, ketika Allah beningkan jiwa ini, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau kita kotori jiwa kita menjadi orang-orang yang rugi. Itu sebabnya, kenapa seseorang bisa menatap dunia secara negatif? Karena jiwanya kotor. Ketika jiwanya bersih, dia akan menatap dunia secara positif. Bayangkan, kalau di hidung Anda, mohon maaf, terselip tai kucing secara tidak sengaja, maka Anda akan katakan sama dunia, dunia sekarang sudah bau tai kucing. Padahal tai kucingnya ada di dalam hidung Anda. Bayangkan kalau kotoran itu ada di hati. Maka kita akan menatap dunia ini rusak, jelek, udah banyak penjahat, udah banyak setan di mana-mana. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan secara tidak langsung mungkin kita mengatakan, ini kayaknya, mohon maaf, ini Tuhan gagal paham ini tentang dunia, sehingga dunia kayak gini, Tuhan gak bisa menggerakkan orang-orang secara baik. Nauzubillah min dzalik. Malah sampai menyalahkan Allah. Padahal jiwa kita yang kotor. Jiwa kita yang belum dibersihkan. Maka kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang membeningkan jiwanya, membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang ngotorinnya. Wa qad khaba man dassaha. Oke, baik. Biar lebih paham, lebih tegas. Coba tolong tunjuk dengan jari Anda, saya sedang berada di mana sekarang.
Iya, dah. Oke. Oke, jawabannya sederhana. Ya, saya Anda jawabannya sederhana. Yang benar itu saya ada di dalam pikiran Anda, di dalam kepala Anda, di dalam otak Anda. Kenapa? Karena Anda bisa melihat saya karena ada cahaya tadi, cahaya yang menerangi. Tadi kita sudah keluarkan surat cahaya ayat 35. Ya. Jam itu terlihat karena ada cahaya. Ketika nggak ada cahaya, nggak kelihatan ada jam waker di sana. Ya. Nah, ini proses ya, proses masuknya ya, masuknya ke dalam otak kita, kepala kita, pikiran kita, apa yang kita lihat ya. Sumber cahaya masuk melalui kornea, melewati pupil, dibiaskan oleh lensa mata, melewati retina. Ya, bayangannya diteruskan ke otak. Oke. Lebih clear lagi, jadi sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa, terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik diperkecil. Sel-sel batang dan sel-sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Sehingga apa? Akhirnya objek yang kita lihat menjadi sesuai dengan aslinya. Masya Allah. Prosesnya panjang dan itu terlihatnya di otak kita. Maka orang yang nggak punya otak nggak bisa melihat realita. Gitu. Ya. Manusia kalau otaknya diambil udah nggak bisa lihat walaupun masih punya mata, punya telinga. Otak. Ya. Oke. Atau Anda mungkin merasa kenapa dunia terbalik ya sekarang Kazen. Ya mungkin lihatnya belum sampai kotak baru lihat pakai mata doang. Jadi dunia itu kelihatannya nyata terbalik diperkecil ya. Ya, kalau udah pakai otak, oh kembali di apa sesuai dengan aslinya. Objek terlihat sesuai dengan aslinya, ya. Masya Allah, ya. Air. Ya. Nah, jadi kalau kita sadari lebih dalam ternyata semua kenyataan terjadi di dalam otak kita. Betul? Tapi banyak orang yang sibuk memperbaiki dan mengubah kenyataan yang ada di luar dirinya. Banyak orang yang sibuk memperbaiki orang lain, tapi lupa memperbaiki diri sendiri. Lupa memperbaiki hatinya, lupa membersihkan jiwanya, lupa membersihkan pikirannya, lupa memperbaiki mindsetnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia melihat sesuatu di luar sana itu bermasalah. Cara pandang, cara tatapnya terhadap dunia menjadi kerdil, dangkal. Ya. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda ingin dunia ini berwarna ungu? Ya, Anda bisa aja mengecat semua dunia ya dengan warna ungu, setidaknya di sekitar Anda ya. Namun yang terjadi adalah pemborosan, capek, lelah, letih. Kalau Anda ingin dunia ini berwarna ungu, Anda cukup beli kacamata, ya, kacanya dicat warna ungu, terus Anda pakai, maka dunia akan terlihat ungu, ya. Begitu juga, ya. Apa yang harus Anda lakukan bila Anda ingin dunia ini wangi, melati? Ya, Anda tidak bisa uh, membagikan minyak wangi melati ke semua orang, boros. Ya, kapan juga waktunya bisa selesai, ya. Dan belum tentu semua orang suka pakai minyak wangi melati. Anda cukup beli satu botol minyak wangi melati. Anda oleskan di bawah telunjuk Anda, parfumnya Anda oleskan di bawah hidung Anda. Dunia menjadi wangi melati. Luar biasa. Ya. Maka teman-teman sekalian, rahimakumullah ya. Dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Cara pandang kita, mindset kita, respon kita itu yang perlu kita perbaiki, maka kita akan bisa menatap dunia lebih indah. Ya. Itu pernah ada kisah ada orang pulang dari sebuah negeri Islam ya, Mesir ya. Ada orang pulang dari Mesir. Ini sebuah cerita ya. Seingat saya ini kisah asli, cuman saya tidak menyebutkan namanya ya, khawatir salah juga dan khawatir gibah juga ya. Jadi ternyata orang ini cerita sama temannya atau sama gurunya waktu itu dia cerita ya. Wah nggak nyangka ya di Mesir itu ternyata banyak pezinah ya. Banyak orang-orang begini begitu dan sebagainya. Nggak nyangka saya kira Mesir ini negeri yang Islami dan lain sebagainya. Ya. Dia pulang dari Mesir lalu laporan seperti itu. Ya. Lalu orang yang mendengar itu, saya sudah berkali-kali ke Mesir nggak pernah saya lihat atau ketemu orang yang berzina. Nggak ada tempat-tempat yang melanggar aturan Islam di sana.
Yang pernah saya lihat nggak ada. Loh kok bisa gitu? Ya sederhana, karena memang kamu mindsetnya, ya belief system kamu, cara pandang kamu sudah ke situ. Cara pandang kamu sudah dapat informasi sebelumnya, mungkin di Mesir itu begini, begini, begini. Akhirnya pas kamu ke sana, kamu coba cari-cari, dan akhirnya ketemu yang begitu-begitu. Nah itu. Cara pandang kita itu yang mengundang realita. Maka penting sekali memperbaiki cara pandang kita. Ini foto David R. Hawkins ya. Beliau sudah meninggal dunia di usia 75 tahun ya. Beliau menulis buku yang paling pertama yang populer itu Power and Force ya, yang di dalamnya ada peta kesadaran ya, bahwa manusia itu ada yang bermental, determinasi, power yaitu dada lapang ya, hati tenang ya. Ada yang force ya, yaitu dada sempit, hati tegang ya. Nah, dalam buku Healing and Recovery ini ya dijelaskan dia halaman-halaman awal itu bahwa kualitas energi kita ini sangat tergantung dari cara kita menatap dunia, cara kita memandang dunia. Maka orang-orang yang energinya kecil, lemah, yang force, yang sering sempit hatinya, dia seringkali cara menatap dunia itu memang menyempitkan. Maka penting kita perbaiki bagaimana cara kita menatap dunia. Ya. Oke. Nah, menurut David R. Hawkins dalam buku Healing and Recovery ya, memang di buku ini tidak dibuatkan diagram seperti ini. Saya mensarikan dari kata-kata tulisan beliau tersebut ya, bahwa ternyata energi yang paling rendah dalam hidup ini ya, yaitu orang-orang yang ketika menatap dunia ini adalah penderitaan, penuh dengan kehinaan. Orang-orang yang menganggap dunia ini penderitaan penuh dengan kehinaan, inilah orang-orang yang nilai energinya hanya 20. Diteliti sama beliau sekitar 20 tahun, bahkan lebih berarti ya, setelah buku ini terbit ya, bahwa dunia orang-orang yang shame ya memiliki rasa hina, memalukan ya dalam dirinya. Level energinya shame, rasa hina 20. Yaitu orang-orang yang menatap dunia ini, dunia ini penuh penderitaan, dunia ini penuh dengan kehinaan. Di atas itu adalah orang-orang yang melihat bahwa dunia ini jahat. Sangat banyak orang yang berkelakuan seperti setan. Inilah orang-orang yang dalam energi nilainya 30 guilt, rasa bersalah. Dia memendam banyak sekali perasaan bersalah sehingga mudah sekali menilai orang lain itu salah. Akhirnya dunia itu banyak salah. Banyak orang jahat. Di atas itu ada yang lebih tinggi lagi energinya, ya, tapi tetap masih force, masih dada sempit, hati tegang, yaitu orang-orang yang sudah menganggap dunia ini nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi peluang untuk bangkit, nggak ada lagi peluang untuk bahagia. Ini adalah orang-orang yang apatis, apati, ya, yaitu nilainya 50. Ya. Di atasnya lagi, yaitu ada orang yang menganggap dunia ini tragis, menyedihkan. Ini adalah orang-orang yang menganggap dunia itu tragis yang menyedihkan adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kedukacitaan atau grief. Ya, nilainya 75. Di atasnya lagi yaitu orang yang memandang dunia ini menakutkan, membahayakan. Ini adalah orang-orang yang memiliki ketakutan, fear, nilainya 100, khawatir. Wah, 2023 nanti gelap nih, hancur nih. Ekonomi resesi global nih dan sebagainya ya, khawatir. Cuman tetap orang-orang seperti ini masih lebih baik ya dibandingkan orang-orang yang tragis, apalagi tanpa harapan, apalagi yang guilt atau apalagi yang rasa hina. Ya. Di atasnya lagi adalah orang yang memandang dunia bahwa dunia ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ketidakpuasan. Inilah orang-orang yang dalam level hasrat atau desire, nilainya 125. Inilah yang mengawali kehancuran dunia berdasarkan surat 2:3 surat Al-Mu'minun ayat 71 yang saya bacakan tadi. Walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihima. Ya. Dan sekiranya ya kebenaran itu berdasarkan keinginan hawa nafsu mereka, maka hancurlah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
Jadi kalau ini tidak puas, hancur, tidak puas, hancur. Ya, maka beruntunglah bagi Anda yang bisa merasa tetap puas walaupun hasrat Anda tidak terpenuhi. Berarti Anda penyeimbang alam semesta. Ya. Orang-orang yang menganggap dunia ini antagonistik adalah banyak lawan yang harus ditundukkan, dikalahkan. Dunia ini adalah persaingan, pertandingan. Ya. Ini adalah orang-orang yang marah, anger. Kenapa orang itu mudah marah? Ya? Karena memang kalau kita lihat hasratnya nggak terpenuhi. Ketika dia tidak puas, dia marah. Maka dia ingin menaikkan level dengan marah tersebut. Sebetulnya, ya, naik level dari 125 ke 150. Tetapi kalau dalam Islam ada hadis Nabi mengatakan la tagdob walakal jannah. Jangan marah kalau kamu pengen masuk surga. Justru ketika kita kecewa, jangan marah. Ketika kita kecewa, tidak puas, bayangkan surga. Masya Allah. Bayangkan surga. Semua sudah perfect, sempurna, sudah pada tempatnya. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Ya. Yang berikutnya adalah orang yang menuntut harus melakukan ini dan harus punya ini, harus punya itu. Ya, ini adalah orang-orang yang dalam level energi disebut kebanggaan pride. Dia menjadi bangga karena memiliki ini, bangga karena memiliki itu. Ya, ini nilainya 175. Ya. Nah, menurut David R. Hawkins, nomor 10 sampai 17 itu masuknya ke determinasi force. Orang-orang yang dadanya sempit, hatinya penuh dengan ketegangan. Biasanya orang-orang di level ini dia sering sakit-sakitan, banyak pusing, ya mudah sakit dan biasanya miskin atau sering punya masalah keuangan. Ya. Nah, supaya kita naik upgrade lebih uh, lebih baik lagi dalam menatap dunia, kita harus hijrah minimal masuk ke level yang namanya level 9. Apa itu? Menjadi orang yang ulet. Wah, dunia ini ulet. Dunia ini bukan ulet-ulat ya. Maksudnya serba memungkinkan, giat ya. Masih ada peluang untuk sukses ya. Pekerja keras ya. Ini disebutnya adalah keberanian, courage. Nilainya 200. Nah, Anda kalau sudah sampai ke nilai 200 berarti Anda sudah mulai masuk tahap awal dari power sehingga Anda bisa naik ke level 8 yaitu ketika Anda mengatakan dunia ini memuaskan. Apapun yang sudah terjadi itu yang terbaik untuk saya. Pasangan saya yang terbaik, anak-anak saya yang terbaik, rumah saya yang terbaik, masa lalu saya yang terbaik. Saya pernah kuliah di situ yang terbaik. Apapun yang terbaik. Ya. Ini disebut adalah orang yang sudah netral. Ya, netral. Nilainya 250. Ya, sehingga orang-orang yang sudah begini, ya misalkan dia mau berangkat kerja pakai motor, mendung, maka orang-orang seperti ini dia akan punya mindset kalau hujan itu yang terbaik, kalau tidak hujan itu yang terbaik, netral ya. Wah luar biasa. Sampai nomor 8 aja belum tentu ya mungkin kita ya alam ya. Maka kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan sekarang yang nomor 7 ya yaitu ketika orang menatap dunia, oh dunia ini penuh harapan, dunia ini bersahabat. Ini adalah orang-orang yang dalam keadaan willingness, kesediaan. Jadi nggak ada musuh, ya. Lihat musuh itu sahabat. Penuh harapan lihat dunia ini ya. Jadi berada di sini ya, walaupun pemahaman fikihnya berbeda, tetap bersahabat ya. Ya, walaupun cara takbirnya berbeda, bersahabat. Lain agama aja bersahabat ya. Apalagi satu agama masa bermusuhan kan begitu ya. Bersahabat ya, penuh harapan. Ya. Beda dengan nomor 9 apa? Kalau nomor 9 masih ada harapan, masih ada peluang. Jadi agak minimalis. Kalau ini penuh, banyak sekali peluang, banyak sekali harapan. Ya. Maka seseorang tidak bisa naik ke level penuh harapan atau optimis ya kalau dia belum meyakini bahwa masa lalunya itu yang terbaik. Kalau dia masih membenci masa lalunya, bagaimana dia bisa mendapatkan masa depan yang lebih indah? Oke. Kalau Anda sudah bersahabat, merasa dunia ini sahabat Anda bisa naik ke level berikutnya nomor 6. Harmonis. Dunia ini harmonis, mengalir bersama, saling melengkapi. Inilah
level energi penerimaan acceptance yaitu 350. Lebih tinggi lagi yaitu ketika Anda sudah sampai ke ranah tidak ada yang sia-sia, semua penuh makna. Ini ranah ulil albab, teman-teman sekalian. Kalau di surat Ali Imran ayat 190-191, ciri-ciri ulil albab adalah ketika dia selalu berzikir kepada Allah, ya dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring sambil memikirkan penciptaan alam semesta ini, lalu dia memiliki kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, nggak ada ciptaan Engkau yang sia-sia, semua penuh makna. Ini level energinya namanya reason, pemakluman. 400. Dia nggak mudah menjudge orang lain, nggak mudah menyalahkan orang lain. Berbeda bagi dia biasa, semua penuh makna. Ketika kita sudah mulai hobi menyalah-nyalahkan orang lain, ya, ini tanda-tanda kita masih jauh lah dari level itu. Merasa paling benar, merasa paling hebat, itu masih di force, belum sampai power. Orang pindah ke power itu setelah dia berani tadi, nomor 9, ya, hijrah, ya, mulai merasa netral, pokoknya semua sudah terbaik, dia punya optimisme dan yakin apapun yang Allah hadirkan ini adalah harmoni saling melengkapi. Ya, bahkan ketika dia dapat musibah, dia bisa melihat ini sebuah keharmonisan saling melengkapi. Ya Allah, Kau datangkan musibah kepadaku, Engkau tahu aja karena Engkau maha tahu, Engkau tahu aku banyak dosa. Ini melengkapi dosa-dosaku ya Allah, sehingga Engkau netralisir, Kau bersihkan dosa-dosaku, sehingga aku bisa memandang surga dengan lebih indah, menatap surga. Masya Allah, ya. Semua penuh dengan makna. Lebih tinggi lagi, kalau Anda sudah menatap dunia ini, wah, dunia ini banyak orang yang penuh kasih sayang, Kak. Di mana-mana orang penuh cinta, istri saya penuh cinta, anak-anak saya penuh cinta, tetangga saya penuh dengan cinta, kucing saya penuh dengan cinta, ya, Masya Allah, ya, dunia penuh dengan cinta. Wah, kapan kita sampai ke cara menatap dunia seperti ini? Ini adalah orang-orang yang sampai level namanya love atau cinta, nilainya 500. Diukur sama David Hawkins 500. Ini orang-orang yang sudah sampai level ini, dia dicintai banyak orang. Ya, kehadirannya dirindukan. Ketiadaannya dirindukan, kehadirannya diharapkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini sayang yang dimaksud adalah cinta itu, hati-hati jangan tertukar dengan yang nomor nomor 12 ya. Jangan tertukar sama dengan nomor 12 yaitu hasrat ya. Jadi namanya cinta dengan hasrat berbeda. Kalau hasrat itu ingin memiliki, kalau cinta itu ingin memberi, beda. Cuman mana kadang-kadang cinta yang ada dalam diri kita itu seringkali mananya ingin memiliki. Ya, padahal cinta yang sejati itu ingin memberi, ingin berkorban. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga dia tanpa syarat, ya. Dia tidak mengatakan, ya, aku sayang sama kamu, tapi kamu harus berubah menjadi lebih baik. Itu berarti cinta dengan syarat. Itu berarti itu masih hasrat, desire, nomor 12. Cinta sejati tanpa syarat. Dia memaafkan pun tanpa syarat. Kadang kita memaafkan pakai syarat. Aku maafin kamu ya, tapi kamu jangan ngulangin lagi ya. Nah, itu masih pakai syarat. Ya. Aku maafin kamu karena Allah. Semoga kamu menjadi lebih baik. Nah, doain saja. Nggak usah pakai syarat. Allah yang gerakin semuanya. Ya. Cara menatap dunia. Wah, Kang. Dunia ini paripurna, lengkap. Nggak ada yang kurang. Wow. Masya Allah. Tabarakallah. Memang, kalau mau jujur kan tidak ada takdir Allah yang cacat. Semua takdir Allah pasti lengkap, paripurna, nggak ada yang kurang. Nggak ada, memang betul. Kalau kita mampu memandang dunia begitu, ya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini orang-orang yang dalam kondisi joy, kesukacitaan, levelnya 540. Nah, orang kalau sudah sampai level ini, ya menurut David R. Hawkins, ya dalam buku Healing and Recovery, itu orang-orang di sini banyak yang penyakitnya sembuh. Termasuk ya David R. Hawkins yang punya alergi, ya alergi terhadap
bunga sesuatu, saya lupa bunga apa itu ya, sembuh ketika sudah sampai diukur, dia sampai level situ, sembuh alerginya. Ya. Banyak penyakit-penyakit yang sembuh ketika kita bisa mencapai level joy. Semua udah lengkap. Lihat ini lengkap, lihat itu lengkap. Nggak ada yang kurang, teman-teman sekalian. Ya. Namun ini tidak mudah. Aduh, Kang Zen, kalau semua udah lengkap, terus ngapain kita berdakwah? Terus ngapain kita amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, kita di sini sedang bicara cara menatap dunia, cara pandang dunia. Ketika kita berikhtiar, ya, maka kita berikhtiarlah dengan cara menatap dunia seperti itu. Misalkan ketika Anda lihat anak Anda tidak sholat atau belum sholat, maka jangan sampai mentang-mentang, wah semua lengkap, tidak sholat ini bagian dari kehendak Allah. Ya. Nah, kita memahami kehendak Allah pun harus lengkap. Wah, anak saya tidak sholat, berarti saya punya kesempatan untuk beramal soleh, mengingatkan anak saya. Maka ketika kita beramal soleh, lengkap. Ada yang dakwah, ada yang didakwahi, lengkap. Maka memanai lengkap itu harus dengan reason yang baik, makna yang baik. Itu sebabnya kita nggak bisa memanai dunia ini lengkap kalau kita belum melewati yang nomor 5 ini. Semua penuh makna. Adanya neraka itu melengkapi surga, teman-teman sekalian. Bayangkan kalau yang ada cuma surga doang. Orang nggak tertarik beribadah karena tahu pasti semua bakal masuk surga. Bisa jadi begitu. Maka Allah lengkapi surga dengan neraka. Allah lengkapi da'in dengan man'unya. Orang yang berdakwah dengan orang yang didakwahinya. Allah lengkapi, ada mulut, ada telinga. Mulut berbicara, telinga mendengar. Allah lengkapi itu semua. Lengkap, teman-teman. Lihat dunia ini dengan cara yang sukacita. Untung ada yang didakwahi ya. Untung masih ada orang yang jahat. Untung masih ada orang yang berbuat salah. Ketika kita melihat orang berbuat salah, ya, kita mensyukuri itu sebagai tanda-tanda kelengkapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wow, luar biasa. Ya, maka ladang dakwah kita kan begitu, ya. Apalagi kalau udah lebih tinggi teman-teman sekalian, ya. Ketika Anda sudah meyakini bahwa dunia ini sempurna, perfect, sangat indah seperti surga. La takdob walakal jannah. Gak perlu lagi marah. Anda sudah melihat surga. Inilah peace, damai. Anda akan hidup dengan penuh kedamaian. Nilai Anda tuh sampai 600 energinya. Besar. Orang-orang yang sampai sini, waduh, Masya Allah. Wah, sehat lahir batin. Insya Allah ya. Dan ini tidak mudah. Ya, untuk sampai ke level ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ya. Tapi kita perlu belajar. Kita perlu memandang ada surga dimanapun kita berada. Menikmati keberadaan surga sebelum surga itu dihadirkan untuk kita. Kita lihat aja ciri-ciri surga. Oh, surga itu gimana? Emang gimana sih surga? Ya, surga itu kata Allah, surga itu luas. Oh, berarti kita harus punya hati yang luas untuk bersih, untuk bisa masuk surga. Surga itu bersih, kita harus punya jiwa yang bersih. Surga itu indah, kita harus punya akhlak yang indah. Surga itu nggak ada kata-kata yang sia-sia. La atas mau fiha lagi. Nggak ada perbuatan yang sia-sia. Berarti kita harus mengurangi perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Berasa surganya. Ya. Masya Allah. Masih ada yang level lebih tinggi lagi. Yaitu ketika kita menatap dunia itu, ya, maha ada. Kalau dalam buku Healing and Recovery-nya ditulisnya is, keberadaan, maha ada. Tuhan, kita tatap Tuhan. Inilah orang-orang yang sudah sampai level yang namanya enlightenment, pencerahan. Menurut David Hakim. Ya. Bisa nggak kita hari ini kemanapun menghadapkan wajah kita, kita melihat di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mudah lagi tersinggung sama makhluk. Kenapa? Karena tahu yang menggerakkan makhluk itu adalah Allah. Bahkan kita kalau pengen marah sama makhluk, kita nggak akan berani. Kenapa? Karena seolah-olah kita memarahi Allah yang telah menciptakan makhluk itu. Seolah-olah kita
menganggap Allah gagal menciptakan makhluk sehingga perlu kita marahi. Ya, nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita bisa menatap, memandang wajah Allah dalam setiap kesempatan kita. Oke ya, Masya Allah ya. Jadi sebagai kesimpulan ya, agar hidup kita menjadi lebih bermakna, maka inilah 7 tahap membeningkan jiwa dengan pendekatan memperbaiki cara menatap dunia. 1, Anda harus yakin bahwa apapun keadaannya masih ada peluang untuk hidup lebih baik. Apapun keadaan Anda, yakini, tatap dengan mata batin Anda bahwa ya hidup masih ada peluang untuk hidup lebih baik. Yang kedua, yang sudah terjadi pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragukan kemampuan Allah telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Anda tidak bisa optimis tentang masa depan kalau Anda masih membenci masa lalu Anda. Ya. Yang ketiga, yang akan terjadi pasti lebih baik. Kalau kita sudah yakin bahwa masa lalu itu yang terbaik, maka masa depan akan menjadi lebih baik, insya Allah. Gimana kita bisa optimis tentang masa depan? Kita masih pesimis dari masa lalu kita. Maka optimis, ya, yakin. Sebetulnya masa lalu bukan optimis ya, yakin aja. Yang sudah terjadi yang terbaik, maka kita akan optimis tentang masa depan kita. Yang keempat, semua sudah harmonis, mengalir bersama dan saling melengkapi. Tatap itu. Ada orang baik, ada orang jahat, ada yang marah, ada yang sabar, ya. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ya. Ada yang semangat, ada yang males. Harmonis, teman sekalian. Ya. Yang kelima, semua penuh makna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Yang keenam, Anda masuk ke ranah semua penuh makna. Maaf, semua penuh dengan kasih sayang yang tulus, penuh dengan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melakukan suatu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ketujuh, kita harus yakin semua sudah lengkap, semua sudah indah, semua sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, teman-teman sekalian, ya, sudahkah kita sampai tahap ini? Dari 7 tahap ini kita baru sampai tahap mana? Kebeningan jiwa kita bisa kita lihat dari cara kita menatap dunia. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk sampai ke tahap 7. Kita bertahap. Nomor 1 dulu, pelan-pelan. Ada peluang nih. Baru nomor 2, yang udah terjadi yang terbaik. Ya. Yang ketiga, yang akan terjadi pasti akan lebih baik. Yang keempat, semua harmonis dan saling melengkapi. Yang kelima, semua penuh makna. Yang keenam, semua penuh dengan kasih sayang yang tulus. Yang ketujuh, semua sudah lengkap, indah dan sempurna. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga indah, bermakna untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.